Halo, salam adik-adik wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di sekolah Minggu Abba Berkat. Adik-adik Abba Berkat, hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik Abba Berkat, siapkan dirinya karena kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Atas kebaikan. Oke, lipat tangan adik-adik Abba Berkat, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan, karena kami mau memuji Tuhan lebih lagi dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik Abba Berkat yang sedang menontonnya Tuhan, mungkin bersama orang tua ataupun kakak, abangnya. Tuhan Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Abba Berkat, kita harus bersemangat karena kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Oke, adik-adik apa berkat? Yesus itulah satu-satunya. Dia adalah penolong kita semua. Adik-adik apa berkat? Kak Kris mengingatkan buat adik-adik apa berkat, jangan lupa memberikan persembahan untuk kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu baru dan memberkati adik-adik apa berkat. Oke, adik-adik apa berkat, untuk kasih tahu, jangan lupa kasih tahu sama orang tuanya ya, adik-adik apa berkat, untuk menyambut persembahan kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, adik-adik apa berkat, jangan lupa ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa sih ceritanya? Ya, adik-adik apa berkat, siapkan dirinya, siapkan hatinya, karena firman Tuhan akan kita dengar. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan. Dengar firman kita bagikan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik apa berkat, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Abah, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Abah, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, sudah bernyanyi untuk Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik, kakak mau mengingatkan lagi untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap fokus, duduk tenang, jangan bermain dulu, jangan bermain handphone dulu.
Nanti selesai ibadah baru adik-adik boleh bermain sepuasnya. Oke? Nah, adik-adik sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tuhan sudah boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang. Sekarang kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Karyo. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, cerita hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Minta bantu papa sama mama untuk membacanya ya. Oke, adik-adik, ada seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf ini dia sudah tua, sudah kayak kakek-kakek megang tongkat, sudah tidak rambutnya sudah putih, jenggotnya panjang, pokoknya dia sudah tua sekali. Dan dia tinggal pada saat itu di Mesir karena dia datang sebagai orang pendatang. Pada waktu itu dia itu dibuang oleh saudara-saudaranya, terus dia dijual. Kemudian dia dijadikan sebagai pembantu di rumah Potifar. Kemudian dia diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Firaun pada saat itu. Jadi adik-adik, Raja Firaun waktu itu, waktu zaman Yusuf, dia itu baik banget. Dia itu senang, dia itu suka dengan Yusuf. Karena Yusuf baik, karena Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Apa yang dibuat oleh Yusuf, Tuhan membuat semuanya itu berhasil. Karena Yusuf adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memperhatikan atau sehingga Tuhan memelihara Yusuf di kerajaan Mesir, di kerajaan Firaun pada saat itu. Nah adik-adik, seiring berjalannya waktu, semakin tualah Yusuf dan dia meninggal, dia mati. Sehingga dia mati dan anak-anaknya, saudara-saudaranya yang bersama-sama dengan dia pada saat itu dengan Yusuf di Mesir, mereka juga mati. Nah, tetapi dia punya anak-anak yang lain masih ada, belum mati. Mereka belum ada di Mesir, tetapi mereka di negeri lain, tidak di Mesir. Lalu mereka setelah Yusuf mati, anak-anaknya Yusuf ini datang ke Mesir. Mereka datang tinggal di Mesir dan Raja Firaun juga sudah tidak ada lagi. Raja Firaun yang dulu yang baik itu juga sudah mati. Dia digantikan oleh Raja Firaun yang baru. Nah adik-adik tahu nggak, Raja Firaun yang baru ini dia sangat jahat, dia kejam, suka menindas orang. Nah adik-adik, pada saat itu orang-orang Israel, anak-anak Yakub, anak-anak Yusuf, mereka datang di Mesir. Mereka tinggal di kota itu, di kerajaan Firaun yang sekarang itu, yang sudah digantikan oleh Raja Firaun lama yang sudah meninggal, sudah mati, dengan Raja Firaun baru. Raja itu tadi kakak bilang dia sangat kejam, dia sangat jahat. Nah, mereka anak-anak Yusuf datang tinggal di Mesir. Mereka tinggal di situ. Mereka mulai bertambah banyak dan orang-orang Israel itu makin dipaksa untuk kerja. Mungkin panen padi, panen gandum, mengembalakan kambing domba atau yang lain. Mereka atau disuruh bekerja membuat parang atau membuat yang lain sebagainya. Mereka disuruh kerja paksa. Mereka ditindas habis-habisan. Nah, adik-adik, karena Raja Firaun dia lihat orang Israel itu makin banyak, dia takut terhadap orang Israel. Jangan-jangan gini,
kalau misalnya mereka bertambah banyak dan terjadi perang, pasti mereka bersama-sama dengan orang-orang di bangsa lain untuk menyerang atau memusnahkan orang-orang Firaun atau kerajaan Firaun. Nah, karena dia takut, dia menyuruh anak buahnya atau pegawai-pegawainya atau hamba-hambanya untuk makin keras menindas mereka. Mereka disuruh kerja paksa, mereka dipukul, dicambuk kalau mereka itu tidak bekerja. Waduh adik-adik, kalau Kak Karyo dipukul mah, aduh, pasti Karyo udah gak mau lagi tuh ketemu sama orang itu. Pasti Karyo akan dendam kepada orang itu. Karena dia jahat, dia pukul Karyo. Tapi berbeda dengan bangsa Israel. Mereka walaupun mereka ditindas, disuruh kerja paksa, tetapi mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka tetap melakukan pekerjaan mereka. Nah adik-adik, bangsa Israel semakin banyak, orang-orang Mesir termasuk Raja Firaun pun bingung, kok makin ditindas mereka makin banyak. Kenapa ya kira-kira? Nah, lalu Raja Firaun berpikir jahat begini. Saya harus membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Tapi gimana caranya ya? Oh, saya tahu. Nah, Raja Firaun pada saat itu memerintahkan 2 orang bidan. Bidan itu adik-adik yang membantu papa mama atau membantu orang-orang, membantu ibu-ibu untuk melahirkan, untuk membantu melahirkan anak. Nah, kalau adik-adik lahir di rumah sakit, pastinya dibantu sama bidan atau dokter. Nah, begitu juga dengan orang-orang Israel pada saat di Mesir. Mereka mau melahirkan, mereka pasti dibantu oleh bidan. Nah, adik-adik, lalu raja memanggil kedua bidan ini. Kedua bidan ini namanya Sifra dan Pua. Namanya Sifra dan Pua. Raja Firaun memanggil mereka, lalu menyuruh mereka bilang begini. Hei kalian berdua, setiap anak laki-laki yang lahir, engkau harus lihat dulu. Kalau anak itu laki-laki, engkau harus membunuhnya. Tetapi kalau dia perempuan, biarkanlah dia hidup. Karena apa? Mengapa? Kok bisa Kak Raja Firaun suruh membunuh anak laki-laki? Emang kenapa? Nah, karena dia takut jangan-jangan kalau mereka besar nanti, mereka dewasa nanti, mereka akan memukul balik atau menyerang Raja Firaun. Karena dia takut, dia menyuruh bidan-bidannya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Aduh, kejam sekali ya Raja Firaun ini. Dia bahkan mau membunuh anak kecil yang tidak bersalah. Tidak patut untuk dicontoh ini Raja Firaun. Oke, lalu adik-adik, karena 2 bidan ini, Sifra dan juga Pua, mereka takut akan Allah, sehingga mereka menyelamatkan setiap anak laki-laki yang lahir dari orang-orang Ibrani atau dari orang-orang Israel. Nah, mereka berdua, 2 bidan ini membiarkan anak laki-laki itu hidup. Lalu dia tambah bingung, Raja Firaun ini tambah bingung, kok makin banyak gitu orang-orang Israelnya. Nah, lalu Raja Firaun marah. Kenapa kalian berbuat demikian? Mengapa kamu tidak membunuh anak laki-laki dari orang Israel yang lahir? Lalu apa kata bidan itu? Mereka berdua bilang, Tuan, orang-orang Israel, perempuan-perempuan Israel itu mereka kuat. Ketika kami sampai, mereka sudah melahirkan, mereka sudah lahiran duluan. Bagaimana kita bisa membunuh anak-anak laki-laki kalau mereka sudah lahiran terlebih dahulu, melahirkan terlebih dahulu? Nah, adik-adik, karena 2 bidan ini takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memelihara keluarga mereka, memelihara kehidupan mereka, memberkati mereka juga. Nah, adik-adik,
Apa yang harus kita pelajari dari cerita ini? Yang harus kita pelajari adalah kita harus taat kepada Tuhan. Sama seperti dua bidan tadi, Shifra dan juga Pua. Karena mereka takut Tuhan, maka mereka taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, mereka dengar. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari cerita itu adalah kita taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa nih yang di rumah suka melawan orang tua? Ayo ngaku. Pasti adik-adik di rumah ada yang melawan sama papa sama mama di rumah nih, pasti kan? Mungkin enggak kak, aku nggak melawan kok, kan papa suruh aku pergi terus, kan mama suruh aku nurutin terus. Nah adik-adik jangan salah, adik-adik juga pasti sedikit ada yang melawan orang tua. Ketika disuruh tidur, adik-adik lebih mementingkan main handphone. Ntar dulu mak, lagi seru nih main game, ntar dulu, nanti jam 10 baru aku tidur. Nah, apalagi suruh makan atau suruh mandi, ya man, ntar mandinya gampang, aku masih mainin, ntar tidur dulu man, nanti bangun baru mandi. Nah itu tidak taat kepada orang tua. Adik-adik, kalau kita tidak taat terhadap orang tua, kita juga tidak taat sama Tuhan loh. Ayo, jadi kita harus taat kepada orang tua dulu. Nah, supaya Tuhan juga sayang sama kita. Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Orang tua adalah wakil Allah di bumi. Jadi kalau adik-adik tidak menaati perintah orang tua, melawan orang tua, sama saja adik-adik melawan perintah melawan perintah Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi kita harus taat kepada Tuhan, juga kepada orang tua di rumah. Siapa lagi Karyo? Oh iya, guru, terhadap guru di sekolah. Nah, kalau guru pesan jangan lupa nanti kerjakan PR di rumah ya. Siap bu. Pas nyampe di rumah tidak kerjakan. Main game aja, mengerjain PR mah nanti saja, kan bisa ada papa mama bantu. Nah itu juga tidak taat. Jadi adik-adik, kakak minta untuk adik-adik yang ada di rumah, dan Tuhan Yesus juga mau untuk adik-adik di rumah untuk taat kepada Tuhan, kepada orang tua di rumah, juga kepada guru di sekolah. Oke adik-adik? Iya. Nah adik-adik, cerita kita sampai di sini tentang Shifra dan Pua di Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 ya. Jadi pelajarannya adalah taat kepada Tuhan, juga kepada orang tua dan guru di sekolah. Oke? Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah dan senantiasa memberikan adik-adik kesehatan, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Oke, yuk kita berdoa, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami taat kepada Tuhan, juga orang tua dan guru di sekolah. Tuhan, di masa pertumbuhan kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan juga berkati papa mama kami yang selalu mendampingi kami, selalu menjaga kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.